Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilqis Amirah, NIM T 2018-5033. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang stimulasi perkembangan anak. Di mana stimulasi itu sendiri berartikan sebagai perangsang atau rangsangan terhadap tumbuh kembang anak. Anak yang mendapat stimulasi secara terarah dengan sesuai dengan tahapan dan usianya akan lebih terlihat perkembangannya atau akan lebih cepat berkembang daripada anak yang kurang atau bahkan tidak mendapat stimulasi sama sekali dalam dirinya. Karena stimulasi merupakan suatu hal yang sangat penting sebagai penguat yang sangat bermanfaat bagi perkembangan diri mereka. Di Indonesia sendiri juga telah mengembangkan suatu program untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak, yaitu dengan menggunakan alat permainan edukatif atau APE yang diprogram untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak sesuai dengan tahapan usianya. Poin pertama yang akan saya jelaskan ialah tentang perkembangan otak. Anak perlu distimulasi sejak sedini mungkin. Anak juga perlu lingkungan-lingkungan yang dapat menstimulasi diri mereka. Sebenarnya stimulasi dapat dilakukan dengan hal-hal sederhana seperti memberikan cinta yang tulus, kasih sayang, juga perhatian yang cukup dari orang sekitar, juga pengalaman-pengalaman yang dapat ditangkap oleh panca indera mereka. Seperti contohnya ketika ia sedang mengoceh dengan tidak jelas, kita dapat memberi tanggapan atas ocehan itu untuk bentuk jika kita peduli, kita menanggapi apa yang mereka ocehkan. Itu salah satu bentuk rangsangan untuk perkembangan bahasa atau perkembangan berbicara si anak. Ketika anak dilahirkan, terdapat miliaran sel saraf di dalam otaknya. Nah, ketika ada seseorang yang merangsang dirinya atau menstimulus otaknya untuk memberi informasi baru, ia akan menyimpannya dan mempelajarinya. Dan sel saraf tersebut akan membentuk sebuah koneksi baru untuk menyimpan informasi yang ia dapat. Dan hal tersebut akan terus berkembang jika stimulus itu dilakukan secara terus-menerus, tapi tidak berlebihan ya. Berlebihan di sini dalam artian ketika si anak mengoceh, kita terus-menerus menanggapinya dan mengajaknya berbicara sampai ia menangis. Itu karena ia merasa frustasi karena informasi yang ia dapatkan terlalu banyak di otaknya, terlalu banyak informasi yang ia dapatkan sehingga ia merasa frustasi begitu. Jadi yang harus kita lakukan ialah memberikan stimulasi secara rutin kepada anak, karena sel yang jarang digunakan itu akan hilang, ia akan melupakan jika tidak rutin dilakukan stimulasi terhadap dirinya. Dalam otak terdapat dua bagian ya, otak bagian kiri dan otak bagian kanan. Nah, fungsi dari otak bagian kiri ialah salah satunya untuk mengatur kerja organ bagian kanan dan juga untuk berpikir analitis dan logis, fungsi bahasa, serta kemampuan sains dan matematika. Berbanding terbalik dengan otak bagian kanan yang berfungsi sebagai pengatur proses berpikir global, lebih mengutamakan intuisi, juga mengendalikan kemampuan seni, musik, kreativitas, dan mengatur kerja organ bagian kiri. Lalu poin yang kedua ialah peran genetik dan lingkungan terhadap perkembangan anak. Dan di sini saya akan menjelaskan yang peran genetik dalam perkembangan otak. Dalam otak si anak terdapat badan sel yang mempunyai inti sel di dalamnya yang mengandung data genetik anak. Dan dalam hal ini kemudian terjadilah suatu proses yang akhirnya ialah proses penghantaran informasi pada otak. Jadi data genetik itu juga mempengaruhi dari kecerdasan si anak. Genetik sendiri
adalah sesuatu yang sifatnya mewariskan atau turunan, entah itu dari ayah, ibu, atau sanak keluarga yang lain. Meski genetik bukanlah faktor utama, namun genetik juga penentu terbentuknya struktur organ kecerdasan pada diri si anak. Kurang lebihnya hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.